Raja Patni atau Dia Gayatri merupakan wanita yang banyak disamakan oleh masyarakat kita sebagai Cleopatranya Indonesia. Nah, bagaimana gelar ini bisa disematkan pada Ibunda Gayatri, pada beliau? Tentu ini ada kaitannya dengan sepak terjang dari Ibunda Gayatri atau Raja Patni ini. Karena bagaimanapun juga, beliau ini adalah tokoh sentral dan krusial dari runtuhnya kerajaan Singasari, kemudian berdirinya kerajaan Majapahit, bahkan pada masa Majapahit mencapai kejayaannya. Beliau ini adalah tokoh sentral dan krusial. Nah, bagaimana itu bisa terjadi? Ikuti terus, jangan skip video ini. Jadi simak terus sampai selesai supaya Anda bisa mendapatkan wacananya. Dan ini akan kita bagi dua. Ini adalah bagian yang pertama, karena begitu banyaknya catatan tentang Ibunda Gayatri ini. Oke. Jangan kemana-mana ya, jadi tetap simak video ini. Nah, untuk Anda yang baru saja bergabung, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu, kemudian tekan tombol loncengnya, dan jangan lupa juga tekan tombol like, kemudian share video ini ke teman-teman Anda. Siapa tahu teman-teman Anda juga membutuhkan informasi tentang ini. Jadi ini adalah Candi Boyolangu atau Candi Gayatri. Jadi Candi Boyolangu ini ada di Desa Boyolangu, Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung, seperti yang ada dalam video insert ini. Ini merupakan tempat pendarmaan Ibunda Gayatri atau Dia Gayatri, Raja Patni, kemudian juga Dewi Pratnya Paramita gitu ya. Nah, begitu banyak gelarnya. Satu lagi, ini Diani Warocana. Ini juga merupakan gelar beliau. Begitu banyak gelarnya. Artinya memang benar-benar sentral tokoh Ibunda Gayatri ini. Jadi Ibunda Gayatri sendiri ini merupakan putri dari Baginda Raja Kertanegara, raja terakhir kerajaan Singasari. Jadi Baginda Raja Kertanegara ini punya 4 putri. Satu diantaranya adalah Dia Gayatri ini. Nah, Dia Gayatri ini memang yang difokuskan oleh Baginda Raja Kertanegara untuk mewarisi berbagai idealisme dan juga meneruskan kerajaan Singasari. Jadi memang sudah dipersiapkan sedemikian rupa. Karena itu pada masa mudanya ini beliau atau Ibunda Gayatri ini diminta untuk menimba ilmu ke wilayah Tulungagung. Jadi di wilayah Tulungagung itu ada yang namanya Candi Penampihan. Candi Penampian itu merupakan, dalam bahasa Jawa kita, penampian itu adalah penerimaan gitu ya. Nah, Candi Penampian sendiri ini memang tidak bisa dilepaskan dari jejak Ibunda Gayatri. Jadi Candi Penampian ini merupakan candi yang dibangun di era Medang Kamulan atau Medang kuno ya, Mataram kuno. Jadi di sini ada beberapa era zaman, mulai dari Medang Kamulan sendiri, kemudian di era kerajaan Kediri, kemudian di era kerajaan Singasari, bahkan juga sampai di era akhir Majapahit masih dipakai ya. Nah, yang mencatat sejarah ini diantaranya bahwa Ibunda Gayatri ketika masih mudanya ini diminta untuk belajar di sini, yaitu ada seorang pemuka yang juga seorang resi gitu ya. Jadi Mapanji Mapati-Pati. Jadi kalau kita melihat gelarnya Mapanji ini masih keluarga dari Raja Erlangga ya. Ada Mapanji Garaksakan, kemudian juga yang lainnya. Nah, itu Ibunda Gayatri ketika masih remaja berguru di sini, ngangsu kawruh mulai dari ilmu kesusastraan, kemudian ilmu tata negara, ilmu sosial, dan juga yang lainnya di sini. Dan ini menjadi catatan tersendiri. Kemudian ketika beliau ini sudah kembali di Singasari, maka memang menjadi tokoh sentral. Jadi ketika Singasari ini runtuh, diserang oleh kerajaan Kediri ya, kemudian 4 putrinya ini, termasuk diantaranya Gayatri ini, rencananya memang akan ditawan oleh pasukan dari Kediri. Tapi kemudian oleh Raden Wijaya, Dia Sanggrama Wijaya, menantu dari Baginda Raja Kertanegara ini, menyelamatkan
putri-putri dari raja atau baginda Raja Kertanegara, meskipun tidak semuanya, karena ternyata Ibunda Gayatri ini justru malah ikut tertawan, tetapi dalam penyamaran tidak diketahui bahwa beliau adalah Ibunda Gayatri, sehingga beliau masuk di kerajaan Kediri, sementara Raden Wijaya dan putri yang lainnya dari baginda Kertanegara ini dibawa oleh Dia Sanggrama Wijaya dan lari ke Sumenep gitu ya. Nah, inilah peran krusial dari Ibunda Gayatri. Jadi berada di kerajaan Kadiri, kemudian memantau situasi kondisi di sana, kemudian Raden Wijaya dimintakan pengampunan oleh Arya Wiraraja, kemudian akhirnya mereka bertemu ya di Kediri dan bertukar informasi, kemudian juga menyusun rencana mendirikan kerajaan baru dan mengalahkan kerajaan Kadiri, sehingga terbentuklah kerajaan baru yaitu kerajaan Majapahit. Jadi Gayatri sendiri, Ibunda Gayatri sendiri atau Raja Patri ini punya peran penting dari berdirinya kerajaan Majapahit, karena untuk bisa mengalahkan Kediri ini butuh strategi, harus tahu informasi yang ada di Kediri seperti apa, kondisi tentaranya seperti apa, kekuatannya seperti apa. Nah, ini dikumpulkan oleh Ibunda Gayatri. Sementara Dia Sanggrama Wijaya atau Raden Wijaya ini menghimpun tentara, kemudian juga mengkoordinir kedatangan pasukan Tartar ya untuk menggempur kerajaan Kadiri. Nah, di sini letak krusialnya dan sentral menjadi tokoh untuk berdirinya kerajaan Majapahit, meskipun ada tokoh-tokoh yang lain yang berperan serta di situ ya. Kemudian setelah berdirinya kerajaan Majapahit, Ibunda Gayatri juga masih ikut berperan. Sebagai satu contoh, ketika suami beliau, raja pertama kerajaan Majapahit yaitu Raden Wijaya berpulang, maka sebenarnya yang mewarisi itu adalah putra dari Permaisuri, mestinya putra dari Ibunda Gayatri, tetapi karena beliaunya tidak punya putra, hanya putri, maka sebenarnya tahta itu menjadi miliknya Ibunda Gayatri. Tapi kemudian dialihkan ke Jayanegara, putra dari Dia Sanggrama Wijaya atau Raden Wijaya, tapi dari Selir ya. Nah, kemudian justru kerajaan menjadi kacau, banyak pemberontakan, dan memang benar eranya Jayanegara banyak sekali pemberontakan ya. Banyak sekali pemberontakan, termasuk diantaranya pemberontakan Dharmaputra itu ya, Rakuti, kemudian juga yang lainnya. Nah, inilah yang kemudian Ibunda Gayatri cukup prihatin juga, sehingga akhirnya ketika Jayanegara ini wafat, maka Ibunda Gayatri yang mestinya mewarisi takhta dari kerajaan Majapahit pun tidak mengambil itu, bahkan diberikan kepada putrinya Tribuana Tunggadewi yang menjadi raja di kerajaan Majapahit. Tetapi Ibunda Gayatri masih tetap menjadi tokoh sentral dari munculnya kejayaan Majapahit itu, karena ketika Tribuana Tunggadewi menjadi raja di Majapahit, maka Ibunda Gayatri sebetulnya sudah mengambil jalur langit, jadi menjadi biksuni, menjadi pendeta Buddha, fokus pada jalur langit, meskipun beliau tetap menjadi tokoh spiritual atau kekuatan spiritual Majapahit itu. Sehingga ketika Tribuana Tunggadewi sebagai eksekutifnya, maka Ibunda Gayatri sebagai tokoh spiritualnya untuk menempuh jalur langit demi kejayaan Majapahit itu. Dan akhirnya benar, ketika Tribuana Tunggadewi masuk menjadi pemimpin di Majapahit, maka saat itulah mulai tercapai kejayaan Majapahit itu ya. Munculnya Mahapati Gajah Mada, kemudian Sumpah Palapa, dan juga beberapa perkembangan Majapahit yang signifikan. Artinya begini, kalau di era Jayanegara banyak pemberontakan, maka di era Tribuana Tunggadewi ini sudah lebih stabil, perpolitikan internal sudah tidak begitu bermasalah, sehingga lebih mudah untuk mengaturnya. Nah, sampai pada tahun 1350 ya. Jadi kalau kita lihat perkembangannya, yang dipimpin oleh Tribuana Tunggadewi ini adalah secara kasat matanya, kemudian secara spiritualnya Majapahit dibawa oleh Ibunda Gayatri. Ini memang mulai mencapai kejayaan ya. Politik di internal stabil, kemudian masuknya Gajah Mada untuk memperluas kerajaan, kemudian juga pencapaian-pencapaian yang lainnya, minimal kestabilan dalam negeri. Ini menjadi hal yang cukup penting untuk sebuah kejayaan kerajaan. Nah,
ketika beliaunya wafat pada tahun 1350, maka Raja Majapahit Tribhuwana Tunggadewi ini kemudian juga mengundurkan diri dan digantikan oleh Hayam Wuruk yang merupakan cucu dari Ibunda Gayatri, putra dari Tribhuwana Tunggadewi, dan akhirnya mencapai kejayaan. Ini adalah bagian dari perjalanan spiritual. Nah, bisa kita lihat di sini betapa krusial dan sentral tokoh Ibunda Gayatri atau Raja Patni atau yang bergelar Pratnya Paramita ya. Jadi patung atau arca yang didirikan di Boyolangu, Candi Boyolangu ini menjadi satu catatan tersendiri bahwa beliau adalah Dewi Pengetahuan, mungkin disamakan dengan Cleopatra ya, karena beberapa zaman dilalui dan beliau menjadi tokoh sentral dan krusialnya. Nah, nanti akan kita lihat bagaimana sih sepak terjang beliau ketika masih muda sampai kemudian beliau wafat kemudian didarmakan dengan upacara sadra di Candi Boyolangu ini. Simak di video yang berikutnya. Salam dan sukses selalu untuk Anda.